Sebenarnya ini film dari dari TikTok yang udah viral ya. Tapi sebetulnya selain dari TikTok memang kasus perselingkuhan antar saudara, antar ipar itu tuh memang ternyata kasusnya banyak terjadi. Dan ini yang akhirnya kemudian membuat saya sama Pak Manoj itu kan mencoba untuk membuat filmnya, dan judulnya pun juga betul-betul berasal dari ayat-ayat dari hadis ya, bukan dari ayat, dari hadis yang itu sifatnya sifatnya memang hadis yang sudah pasti dengan kebenarannya dari Bukhari Muslim, yaitu ipar adalah maut, alhambu al mautu. Jadi mungkin ini salah satu film yang satunya film saya yang diambil betul-betul dari hadis itu. Judulnya pun juga dari hadis. Kenapa ipar di sini disebut maut? Karena memang maut di situ kan istilahnya kan kematian. Memang perselingkuhan dengan adik ipar itu kan memang akan merusak semuanya, akan membuat kita semuanya mati dalam pengertian silaturahmi kita udah mati. Artinya hubungan antara saudara itu juga mati dalam arti mati perasaannya ya, karena ada pengkhianatan yang seharusnya itu tidak terjadi. Karena itu makanya film ini tuh jadi semacam jadi semacam warning yang penting buat penonton, dan itu yang sekarang sedang saya buat bersama Pak Manoj. Ya, ini kita menyampaikan pesan yang sangat penting sekali buat masyarakat, khususnya buat ibu ya. Ibu yang kadang-kadang ibu yang merasa dia khawatir adiknya itu nanti kalau nggak kos gitu kan, kalau ngekos atau tinggal di tempat yang jauh dari orang tua, berarti orang tua, makanya kemudian dititipkan kepada kakak iparnya. Di mana kakak iparnya itu sudah menikah. Ini yang kadang-kadang yang harus diwaspadai. Permintaan ibu ini akan menyulitkan anak, menyulitkan menantu. Menantu juga nggak bisa berbuat apa-apa karena ibunya yang minta, mertuanya yang minta, terus mau gimana, mau nolak juga takut gitu kan. Akhirnya kemudian pangkal persoalan dari ipar adalah maut, adalah perselingkuhan ipar ya dari ibu sebetulnya. Ibu atau bapak atau orang tua, itu yang paling harus diwaspadai. Buat saya haji itu kenapa disebut wajib di haji? Karena di haji itu sebetulnya kita betul-betul melupakan persoalan dunia, ya kan? Tetapi di dalam proses melupakan dunia itu kita dihadapkan pada kenyataan realitas hidup kita yang kita alami dunia, tapi dalam dalam situasi yang ada di Masjidil Haram. Jadi situasi di dunia ini, ketika kita di dunia ini bersifat kikir gitu kan, kikir perhitungan sekali. Di tanah suci itu betul-betul diuji betul kekikiran kita. Tiba-tiba uang kita bisa hilang, tiba-tiba apa yang sudah kita hemat menjadi boros gitu kan. Jadi kemudian apa yang disebut dengan kepasrahan kepada Tuhan, kepada akhirat gitu kan, tapi tetap diujinya tetap dengan duniawi gitu kan. Nah, pada saat saya haji itu yang diuji adalah kesabaran saya gitu kan. Tapi saya sudah siap dengan itu semua, bahwa saya kan orangnya kan kadang-kadang nggak sabar, selalu pengen harus cepat buru-buru, cepat terlaksana apa segala macam. Nah, di tanah suci saya betul-betul diuji betul. Saya diminta untuk antri, tidak mendapatkan tempat yang layak di sana. Terus kemudian saya kan orangnya kan kalau tidur pasti mencari tempat yang bersih, dan di sana disodori tempat yang kotor sekali gitu kan. Dan saya harus menerima itu gitu kan. Dan itulah yang menjadi kenikmatan dari haji. Dan setelah dari haji, maka kemudian yang terjadi adalah kesadaran atas diri kita, bahwa kita itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa di mata Tuhan, di mata semuanya. Dan sepulang haji itu betul-betul kayak kita melihat satu hal yang berbeda dalam hidup kita. Masa tadinya kita terlalu ngoyo banget memikirkan dunia, akhirnya kemudian kita menjadi ikhlas gitu. Dan panggilan pada saat sholat gitu kan, kita tuh biasanya kan sebelum haji itu kan sholat itu kayak kewajiban yang berat gitu kan, sehari 5 kali harus terus kena wudhu, padahal kita pakai baju yang seperti ini, jadi harus lepas dulu bajunya, sepatunya harus lepas, kan bikin kita malas kan. Tapi setelah haji, sholat itu menjadi kebutuhan. Jadi kalau nggak sholat itu kayak kok saya mengabaikan panggilan dari kekasih saya gitu kan.
Kadang-kadang kan ke azan itu kan kalau kita dipanggil gitu kan sama kekasih kita, sama istri kita, Mas gitu kan. Kalau kita nggak noleh itu kan kayak risih ya gitu. Nah, itu akhirnya menjadi kebutuhan. Bagus kalau saya merasa pada saat saya haji itu kan saya merasa bahwa kenapa nggak dari dulu ya saya melakukan seperti ini ya. Kalau saya tahu bahwa haji itu memiliki manfaat yang besar sekali buat saya, terutama bukan buat keimanan ya, tapi buat rezeki. Haji itu sebetulnya kamu membuang uang, membuang rezekimu, tetapi kamu akan mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat dan itu true, itu sangat nyata sekali. Nggak tahu ya, itu yang terjadi sama saya ya. Jadi membuang uang 100 juta, 150 juta itu kan berat sekali kan. Dipikir, daripada buat haji mendingan buat nyicil mobil atau nyicil rumah atau apa segala macam gitu kan. Tapi banyak sekali yang melakukan entar dulu lah nyicil rumah nanti dulu setelah haji, entar dulu lah beli mobilnya nanti lah setelah haji apa segala macam. Waktu itu saya merasa bahwa itu semua kayaknya rugi banget ya hidup lo ya, udah punya uang segitu malah dipakai buat haji. Dulu saya berpikir begitu, tapi ketika saya haji ya kan saya merasakan bahwa kenapa nggak dari dulu ya, ketika saya punya uang 100 juta benar-benar saya mau pakai buat haji. Jadi kalau melihat fenomena sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mencoba untuk haji, saya pikir itu suatu hal keharusan. Please, kalau misalnya punya uang jangan dipakai buat apa-apa dulu, kecuali memang kewajiban membayar hutang ya. Hutang nggak bisa ditunda, ya kan? Selesaikan dulu. Tapi kalau udah nggak punya utang, terus kalian itu pengen haji, hajilah. Sekali lagi kamu muda, selagi kamu masih fit-fitnya, hajilah itu. Nanti Allah akan membalas semua yang udah kamu keluarkan. Karena sekali kamu berkorban untuk Allah, maka Allah akan berkorban berlipat-lipat kepadamu. Itu sih poinnya di sana. Apa? Idul Adha sendiri saya korban. Saya ada 2 korban, satu korban di studio saya di Gamplong, di desa Gamplong di daerah Sleman, Yogyakarta, sama saya korban di kampung saya di Jogja, di Kampung Kadipaten. Ya, saya di Jogja. Memang saya selalu kalau Idul Fitri kebanyakan saya di Jogja. Kala itu sebetulnya dia sudah masuk ke SMP, jadi dia dapat dapat semacam sertifikat ya wisuda lah. Artinya ya kita sebagai orang tua kan harus hadir dan harus memberikan support yang bagus, yang baik kepada anak-anak kita karena dia kan ibaratnya kan ujian naik kelas gitu kan. Nah, kita harus memberikan support ke sana. Alhamdulillah sekarang sudah agak sehat dan memang sekarang tujuan saya melakukan terapi, saya menjadi dokter paru-paru anak yang khususnya bisa kita jangkau di Jogja. Kalau di Jakarta mah banyak ya, tapi ketika saya di Jogja, saya betul-betul selektif sekali. Karena sekarang ini kan masa liburan, saya ingin memanfaatkan masa liburan ini untuk terapi anak saya. Karena di Jogja kan dekat sekali sama pantai, dan anak saya kan menderita pneumonia dan asma. Jadi udara pantai itu sangat penting sekali buat kesehatan dia. Jadi liburan ini saya mau mendekatkan diri ke pantai, sekaligus juga mau mencari dokter paru-paru buat Ka'bah. Iya, ada dokter sendiri di sana. Jadi di situasi Jakarta atau Indonesia yang sekarang itu udaranya lagi buruk-buruknya, banyak sekali pemicunya ya, bisa menjadi pemicu itu untuk sesak napas. Karena itu makanya sebelum itu terjadi lagi saya harus segera memperoleh dokter yang tepat buat anak saya. Oke? Iya, buat saya, buat kalian teman-teman semuanya yang kepengen kebelet haji, sebetulnya jalan satu-satunya yang harus bisa kita temui adalah berdoa diberikan kelancaran, keselamatan segala macam. Karena banyak sekali orang yang menawari visa haji apapun bentuknya itu segala macam, please tolong hati-hati sekali karena itu semuanya justru malah membuat kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, yang sudah kita niatkan. Karena itu makanya hati-hati sekali, dan bagi mereka para oknum-oknum yang melakukan pemberian visa selain visa resmi dari pemerintah, tolong segera mengakhiri semua aktivitas kalian, karena itu sangat merugikan kita semuanya, merugikan jamaah. Karena calon jamaah itu tuh betul-betul tergiur sekali kepingin dengan kepolosan mereka itu
karena niat tulus untuk ibadah ya, untuk ibadah tiba-tiba terus mendapatkan kekecewaan seperti itu rasanya berat sekali, itu rasanya zolim sekali. Karena itu makanya buat kalian semua yang melakukan tindakan seperti itu, saya berharap sudahi, karena kami para calon jemaah haji itu betul-betul kami itu punya niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah.